Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tanggal 26 Juni 2021 kita ada mau tanya-tanya sedikit dengan senior kita, Kapten Andi Rao. Kita mau bahas sedikit tentang badan usaha pelabuhan nih, yang lagi hangat-hangatnya nih sekarang nih. Oke, lihat CV Kapten udah lah, nah, pokoknya dah kalau buat CV sudah 2 lembar dapat mulai ada buat apa lah gitu. Jadi perusahaan berapa kan? 25 perusahaannya? Kurang lebih 25 perusahaan Ya, perjalanan panjang gitu. Apalagi Kapten cerita dari apa coba dari pernah apa kerja di Garmen ya, terus bawa sampan juga, ya kan? Pernah ngojek juga, emang berarti macam-macam udah pengalaman gitu ya. Aduh, angkat tangan dah kalau masalah pengalaman yang Kapten ini. Emang panjang untuk perjalanan sampai ke jadi titel Master Marine nih, sampai NC1 panjang banget. Jadi ya mungkin dari pengalaman Kapten, saya nyambungin kemarin lagi kayak masalah BUP itu kan. Jadi kira-kira sejauh mana yang Kapten ketahui lah tentang BUP itu, Badan Usaha Pelabuhan, gimana nih perkembangan buat BUP Kepri kita nih? Oke, baik. Sangat bagus pertanyaan itu. Karena kita ini orang kapal paling tidak harus tahu juga perkembangan ya. Dengan apa ini sangat membantu dengan ada global ini internet ya, dengan sosmed kita tengok dan apa yang sudah berkembang. Sejauh mata saya melihat dan mendengar dengan laporan yang dibuat kawan kita juga Kapten Darmansah saat itu menjabat sebagai BUP. Dari Direktur BUP. Dia juga salah satu anak Kepri, anak tempatan. Dari latar belakangnya dia dari IST, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Pengalaman dia juga luar biasa. Dia juga ketua DPC. Ketua DPC Kesatuan Pelaut Kepulauan Riau di Batam. Beliau duduk sebagai Direktur BUP Badan Usaha Pelabuhan, Kapten Darmansah. Itulah Bujangker sudah kelihatan nampak bergerak, ya kan, bergerak seperti macam Marine Advisory, sangat besar sekali itu, sampai luar biasa kan, berapa tuh income itu kan, bisa salah satu kita sudah Kepri nih, kita sudah bisa memegang. Sudah bisa masa pelayaran, boat service dan lain-lain. Itu baru asal pemanduan. Belum lagi macam kita profession yang lain-lain. Di Kepri ini sangat besar. Kepri bisa. Yang saya tahu Kapten Darmansah lah yang orang pertama untuk mengadakan Marine Advisory, masalah pelayanan boat service untuk dari east ke west, ya kan? Ya. Banyak sekali yang bisa kita buat, khususnya apalagi kita ini seorang pelaut, pelaut Kesatuan Pelaut Kepulauan Riau. Saya juga mungkin bisa mengajak teman-teman dengan 7 kabupaten kota ini. Mungkin kita bisa mengarahkan mungkin apa yang bisa kita buat. Kita kan punya material, ya kan, kita punya material dan kita juga ada petani, nelayan dan lain-lain, kan bisa kita manfaatkan, ya. Betul. Kan? Jadi ngapain kita sama barang-barang import, ya kan? Kalau perlu kita yang ekspor, betul tak? Betul. Kenapa? Jadi orang-orang itu kenapa kita harus membanggakan barang yang import aja, kita yang seharusnya ekspor. Kita kasihlah kapal-kapal yang apa dengan kualitas kita, tapi harus yang bagus. Terus terang untuk ini contoh lah, contoh seperti kita untuk nyaplai, kan kita orang kapal, kita tahu dengan adanya mungkin kerjasamanya nanti di BUP masalah Labu Jangkar, ya kita kan bisa mengendalikan juga seperti marine supplier. Itu terus terang kalau orang kapal belanja itu kan lumayan, tahu sendirilah. Wah, berapa besar kalau ada belanja. Sampai walaupun itu uangnya mungkin dibayar oleh perusahaan, melalui perusahaan, cuma ada mengantar kan. Sebaiknya untuk di laut juga duit kan tak boleh pakai cash, supaya bahaya juga. Jadi itu kalau memang yang biasa, yang ini pengalaman yang saya dapat. Kan saya juga pernah supply boat waktu di Singapura. Itu dengan belanjanya orang kapal tuh, ini kita hitung yang paling kecil
$10.000 itu yang kecil aja, kita cerita yang kecil. Kalau kapal-kapal yang besar sampai $20.000 satu kapal. Banyak Berapa juga ya? keuntungan itu bisa kita dapatkan secara tidak langsung? Kan ada GST lah, pajaknya kan? Iya. Kan ada pajak, kan membantu juga untuk masuk ke dalam PAD tadi. Betul. Betul tak? Betul. Kan masuk nih, masuk juga. Itu masuk jadi untuk PAD tadi. Itu sudah kelihatan. Seperti cocok tanam juga, kita kan bukan kecil. Walaupun kita dengan 4% daratan tadi lumayan subur kita, daerah kita. Mungkin kita bisa menanam bibit atau bercocok tanam. Iya kan, bercocok tanam. Kalau sudah nampak kelihatan dengan adanya program dengan Pak Gubernur sekarang ini luar biasa, makanya sampai sekarang saya masih mendukung karena program-programnya yang saya lihat sangat cepat dan luar biasa. Ya kan, jadi memang makan waktu lah, kita kasih kesempatan, tapi kan kita pantau. Iya betul. Kita memantau, apalagi dengan diarahkan. Walaupun sekarang kita kan hanya dapat 2 titik aja nih, 2 titik. Masalah BUP nih, kita kembali lagi BUP nih. BUP ini macam kue lapis kue lapis. Kalau kita di kampung kan ada kue lapis pakai piring kecil gitu, direbus gitu. Jadi itu kan kalau udah masak, ini udah masak nih, udah jadi nih, barang ini udah jadi ibaratnya, udah jadi, ya kan? Macam Kepri kan udah nampak nih, dengan 96% luasnya wilayah maritim kita ini, saya juga bangga, kita bangga sebagai anak Kepri, ya kan? Yang dikelilingi dengan negara-negara maju yang berdekatan seperti Singapura, Malaysia, ya kan? Dengan Vietnam, Thailand, kan dekat tuh. Jadi ini yang kita lihat lah. Itu pakai dolar US. Itu bayangkan, itu baru kecil, ya kan? Belanja paling segitu 10. Kan kita yang rasakan sendiri macam mana kita belanja di darat sampai $20.000. Jadi itu sangat besar untuk per bulan satu kapal. Peluang yang sangat besar sekarang ini, yang sangat besar itu servis. Selain pandu untuk di Lago Jangkar, selain pandu, kalau pandu jelas sudah sangat besar, bukan masalah lampu jangkarnya. Pemanduan itu sangat besar, pokoknya masuk pandu. Ya kan? Kita bisa buat untuk aktivitas di laut macam misalnya ship to ship, kita bisa buat seperti yang kita pernah buat. Yang tadi kita buat beberapa minggu yang lalu, itu peluang yang sangat besar untuk di Lago Jangkar untuk membantu PAD tadi, penghasilan asli daerah tadi kan, itu kan bisa dirasakan masyarakat luas, khususnya di Kepri. Nggak apa, walaupun kita 2 titik, tapi kita harus betul-betul kita mengelolakan yang benar. Mengeluarkan betul-betul yang benar di Tanjung Berakit, di kabel, itu lumayan tuh kabel, itu besar tuh area kabel juga. Jadi itu juga salah satu, kalau tidak orang sayangnya kalau misalnya kita tidak mengerti masalah di bab ini, ya kan, untuk di bab ini. Jadi itu yang orang tak terpikirkan, itu buat servis. Contoh antara crew agency lah. Saya sering juga sharing, dan bukan hanya sharing, kita juga sudah kebetulan yang saya cerita ini saya sudah melakukan. Saya pernah juga bawa cash loan di Singapura tuh. Cash loan dulunya dari boat service macam taksi laut yang cash loan ini macam bobol service Kampian, dulu masih Penguin. Penguin saya kan lama juga di Penguin masalah boat service. Jadi bukan kita mengandai-andai menceritakan, memang kita sudah terjun langsung ke lapangan. Kita buat cara servis untuk kru agensi, masalah penukaran, seandainya kita pelayanan, kita pakai voucher dari kita harus tahu nih, kita harus collect itu agent-agentnya. Jadi kapal-kapal yang berlabuh, yang kita bisa lihat mungkin di luar kita sana itu berlabuh, kita bisa nampak untuk sekali boat jalan, kita kan ada harganya, tak mungkin kita hajar semua sapu rata. Jadi jauh dekat itu harganya kan berbeda sesuai dengan bahan bakar tadi, itu juga harus diperhitungkan yang sangat matang. Ini salah satu, ini yang untuk kita pelaut dan
untuk di darat kita dapat. Jadi ini memang kita harus kerjasama sebenarnya, tidak boleh sendiri. Jadi kita peluang untuk kita pelaut itu sangat besar. Ya paling tidak kita dilibat lah di dalam sana tuh, ya kan, dilibat untuk mungkin untuk pegang peranan untuk di dalam lah, cara mengoperasikan dan lain-lain, ya kan. Kira-kira apa lagi yang kalian mau itu? Kan Kapten ada juga bilang tentang servis sama tua agensi itu kan. Nah, kalau masalah itu agensi Banyak brother. Itu luar biasa, pertanyaan yang luar biasa ya. Ini itulah kadang-kadang saya juga berpikir kenapa kita tak buat ya. Ini kan contoh seperti di Singapura nih. Kadang-kadang saya juga cerita kenapa bukan orang temberang kali, kata orang tuh bilang temberang kali cerita ke Singapura ya. Bisa dikatakan memang saya besarnya ke Singapura juga kan. Kita pelautnya lama di Singapura. Singapura 20 lebih perusahaan yang saya lihat. Tapi ada bagus, ada tak bagusnya lah. Tak bagusnya kita macam orang bilang tupai lompat-lompat sana lompat sini perusahaan. Tapi bagusnya ada di sisi bagusnya pengalaman kita dapat. Bermacam ragam kapal-kapal yang sudah kita naik, itu yang kita dapat. Tapi untuk loyalitas kita kurang bagus. Tapi yang pertanyaan itu sangat bagus karena saya juga sudah buat. Seperti kru agensi. Kan orang ada kru ini kan tak mungkin lah kerja sampai beda sama di darat. Kita ada kontrak, untuk ada kontrak, ada sign kontrak itu kalau untuk officer per 6 bulan, kalau untuk rating kita per 9 bulan, bisa di extend, bisa apa dan lain-lain. Kita juga harus kerjasama seperti semacam agensi, kita bisa rangkul agensi. Jadi untuk setiap pengulangan antara kru sign on dan sign off-nya ini, untuk sign on, sign off, kan pasti ada sign on, pasti ada sign off. Itu kan memerlukan buat servis, ya kan? Apalagi untuk saat ini kan ini yang agak beratnya sekarang kan pandemik nih, COVID kan tidak sembarangan untuk apa semua. Saya juga ada yang mau saya sampaikan juga mungkin untuk pemerintah di Kepri. Kenapa harus di Batam semua? Untuk medical life apa? Kenapa Tanjung Pinang tak ada? Tak bisa buat kan untuk di Tanjung Pinang kan gitu. Ini sangat bagus. Kan kadang-kadang kesian juga. Untuk kawan-kawan ini masukan dari kawan-kawan saya pelaut lah khususnya kita. Kadang-kadang orang mau pergi medical life apa semua harus pergi ke Batam. Tak bisa di Pinang. Karena di Pinang tak ada. Padahal sementara di Pinang juga bagus. Seperti rumah sakit angkatan laut apa ya tak hebatnya, ya kan? Itu mudah-mudahan kita ada bisa kerjasama sama dari rumah sakit angkatan laut atau rumah sakit provinsi, ya kan, untuk mengadakan rumah sakit seperti itu. Jadi untuk tak perlulah kita harus pergi pertama, kita juga perhitungkan juga pergi ke Batam bolak-balik lagi, apalagi pandemi ini kan sangat rawan juga. Jadi masalah kru itu selain untuk kru sign on, sign off, kita bisa juga mengadakan nanti ada taksinya lagi, kan servisnya paket. Jadi bukan taksi yang di darat, selain itu kan, tapi kan kerjanya kan orang darat nih, orang darat kan, jadi dapatlah orang darat lagi dapat. Jadi untuk pelaut ini kan sebenarnya pelaut ini orang yang nggak pelit, ya kan? Pelaut ini tidak pelit. Kenapa dia berbagi? Yang dari laut dibagi sama yang di darat. Di darat cara mengolahnya macam mana? Kan ada pelayanan. Dari yang driver tadi yang bawa berapa kru yang itu kan ada pakai mobil yang nggak besar lah untuk angkat kru kan. Mungkin kalau kru biasa 15 ya kan 16 dengan kota dia punya. Ya kalau sign on sign off kan tidak bisa jadi satu set, bisa jadi separuh. Ya kalau memang misalnya tidak cukup untuk mobil yang seperti yang macam bawa hotel-hotel punya itu kan bisa, kita bisa ambil. Dan juga kita harus macam ada MOU-nya juga sama mungkin orang hotel. Hotel jadi dari laut untuk kru sign off kan kita siapkan lah di hotel. Di hotel kan ada jemputan, jadi kita lebih bagus. Hotel kan ada yang menyediakan sarana prasarananya mobil jemputan. Itu lebih bagus lagi, ya kan? Jadi kan dapat nih. Selain itu membantu kan dapat. Jadi kita ada untuk pemerintah pun mungkin kita dari ibaratnya pajak atau GST lah. Kalau kata Malaysia, Singapura itu macam GST pajaknya lah dari labu tadi, dari labu jangkar itu jelas ada, ya kan? Jadi kan enak nih. Jadi paham kan itu semua? Jadi sebenarnya dunia BOP itu
kecil di putaran itu. Jadi kalau pemimpin yang orang yang bijak, kita mungkin bisa lihat lah ya, cara mungkin dari kue tadi yang aku cerita, kue lapis tadi kan berlapis-lapis nih kuenya. Cara pemotongan orang tuh misalnya yang bijaksana, ini kan tempat kita, macam kita yang tuan rumah, kepri ya, ibaratnya kita kepri, kita ada yang dituakan. Terus di situ kita yang punya tempat, tapi kita dapat sedikit potongannya, ya kan? Kira-kira macam mana tuh? Kalau bahasa Melayu, congo, ada namanya congo, selak lah gitu lah ya. Kita kan kena Riau ini kan banyak bahasa Melayu lah ya. Jadi congo, selak, jadi kita hanya 2 titik. 2 titik ini macam mana kita bisa buat lebih besar, ya kan? Memang oke, kita jangan terlalu kesana lah, terlalu jauh. Paling tak yang kesian juga ada tempat kita lah, di Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun tak ada BUP Kepri, ya kan? Kalau ada kan lu paling tak bagilah sedikit tuh. Jangan terlalu, jadi antara sepotong tadi itu, yang kue yang 1 piring tadi itu, dipotong kitanya berapa aja, dapat berapa keping aja, 2 keping. Nah 2 keping berlapis pula. Yang mengelola, ini saking kue lapis, saking sudah itu berlapis pula. Yang operasikan bukan kita pula. Sayang kan bukan kita pula yang anak Kepri. Apa tak? Ya, maaf cakap sebelum nampak yang dari yang awal, yang sekarang dengan pendapatan sangat berkembang. Kalau mau cerita amanah dan luar biasa yang kemarin, yang menjabat kemarin itu, ya mungkin ini kan sudah habis. Kita pun tidak tahu lah kalau masalah detail itu, kalau ditanya sama saya tak paham. Untuk ngomong itu mungkin agak sensitif, ya kan, agak sensitif. Tapi kalau untuk masalah yang kita nampak sangat pentingnya, sangat luar biasa lah BUP itu. Makanya orang luar sampai tertarik. Jadi kita sangat harga mati lah itu, harus anak Kepri, yang megang, ya kan? BUP Kepri harga mati kalau saya bilang, ya kan? Jadi memang harus anak Kepri yang duduk. Siapapun dia yang naik anak Kepri, insya Allah mungkin dia bisa bekerja sama kita pelaut, paling tidak sangat luar biasa. Mungkin kita bisa terima karena adanya laut, karena ada pelaut, adanya pelabuhan, karena adanya laut. Kalau tak ada pelabuhan, kalau tak ada laut, tak ada pelabuhan. Pelaut ini jangan salah, pelaut ini pahlawan dipisah, ya kan? Seandainya lah ini pelaut dipisah, aduh kadang kita itulah aku bilang, pelaut ini saking pahlawan dipisah, saking pahlawannya dia tak pikir. Kadang-kadang dia berbuat tapi dia tidak pernah pamrih, ya kan? Tapi berapa? Seandainya nih. Kalau seandainya di laut itu kita misalnya pemotongan dan lain-lain, ya tak? Luar biasa. Pelaut ini, jadi orang tak ngerti pelaut ini sudah itu yang sangat disayangkan. Sampai saat ini gaji untuk pelaut ini belum standar, brother. Itu dia yang agak sedih. Jadi masa gaji pelaut yang ABK, contohlah ABK lah contoh ABK anak buah kapal ini, dia punya gaji. Masa kalah sama standar UMR, ya kan? Sementara untuk orang yang bersihkan halaman, bersihkan kota lah, bersih kota. Untuk pembersih kota itu kan cukup, yang penting tak pakai sertifikat banyak, yang penting ada yang berhenti bisa masuk. Kita pelaut itu kan harus memenuhi sertifikat, setiap per 5 tahun kita harus update, direvalifikasi. Itu baru itu, terus belum lagi yang lain-lain. Kalau mau naik kapal itu berbeda, setiap naik kapal ferry beda, yang kita harus tambah lagi sertifikat, mau dapat lagi kan berbeda. Sekarang intinya gini aja, kita ini dengan pandemi COVID-19 ini kan tak bergerak nih. Macam mana cara kita satu-satunya untuk meningkatkan ekonomi daerah ya itulah tadi. Kita bisa mungkin dengan Labu Jangkar yang sedikit pelayanan tadi, sertifikat, ya kan? Dengan kita ada mungkin bisa, itulah pertama langkahnya.
Yang servis tadi, servis utama. Kalau untuk pemanduan sudah jelas, masukan income-nya sudah kelihatan. Itu yang sejauh ini yang saya tahu, yang ditanyakan tadi masalah BUP. Jadi sekali lagi BUP memang harga mati, harus anak Kepri. Terima kasih Rafiq, informasinya dengan segala pengalaman yang Kapten ada, yang Kapten punya. Makasih banyak. Bisa kita kembangkan sama-sama nanti. Bagus. Itu bagus tempatnya, itu Tanjung Batu. Kok Tanjung Batu kan? Iya, Tanjung Batu kan. Wah, Tanjung Batu tuh luar biasa berarti. Wah, itu luar biasa. Tingkat kan ya? Bisa. Habis kontrak ini saya jumpa, mudah-mudahan ke depannya brother jadi sana apa? Camat atau bupati? Camat ya? Masih camat kan? Oh camat. Kau jadi camat. Paling tidak kau jadi camat. Aku doakan. Amin ya amin. Ya oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Titiro.